Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pertama mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Materi yang pertama yaitu Evolusi Historis Tarifikasi Perdagangan Internasional. Periode Pra-Perang Dunia Kedua. Pada awal abad ke-20, banyak negara menerapkan tarif sebagai alat untuk melindungi industri domestik mereka. Sistem tarif saat itu seringkali bersifat diskriminatif dan berfungsi untuk melindungi pasar lokal dari kompetisi asing. Contoh yang mencolok adalah tarif Smoot-Hawley tahun 1930 di Amerika Serikat yang menetapkan tarif tinggi pada lebih dari 20.000 barang impor. Akibatnya, banyak negara balas dendam dengan menerapkan tarif mereka sendiri yang memperburuk depresi besar dan menimbulkan ketegangan internasional. Dampaknya, periode ini menekankan pentingnya perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral untuk mengurangi tarif dan mendorong liberalisasi perdagangan. Hal ini mendorong pembentukan GATT pada tahun 1947 sebagai upaya untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka. Periode pasca Perang Dunia Kedua dan GATT. Setelah Perang Dunia Kedua, fokus utama dari GATT adalah pengurangan tarif untuk memperkuat kerjasama ekonomi internasional. Mulai berbagai putaran negosiasi termasuk putaran Kennedy tahun 1964 sampai 1967, putaran Tokyo tahun 1973 sampai 1979, banyak negara berkomitmen untuk mengurangi tarif dan menciptakan norma-norma perdagangan yang lebih baik. Contohnya yaitu putaran Uruguay tahun 1946 sampai 1994 menghasilkan kesepakatan yang mengubah GATT menjadi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1995 yang memperluas aturan perdagangan internasional untuk mencakup tidak hanya tarif tetapi juga aspek lain seperti layanan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dampaknya yaitu kebijakan perdagangan global saat ini lebih terstruktur dan terstandarisasi dengan kerangka hukum internasional yang memungkinkan negara-negara untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa perdagangan dengan cara yang lebih terorganisir. Era globalisasi dan perjanjian perdagangan bebas. Memasuki akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, globalisasi telah mendorong peningkatan integrasi ekonomi. Negara-negara mulai menandatangani perjanjian perdagangan bebas untuk menghapuskan tarif di antara mereka. Contoh yang signifikan adalah NAFTA atau North American Free Trade Agreement yang ditandatangani pada tahun 1994 antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dampaknya, FTA memungkinkan perdagangan yang lebih bebas antara negara-negara anggota, tetapi juga memicu kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan di sektor tertentu dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul tren proteksionisme seperti kebijakan perdagangan yang lebih ketat di Amerika Serikat di bawah pemerintah sebelumnya, dan ketegangan perdagangan antara negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Baik, materi selanjutnya yaitu perbandingan jenis-jenis tarif. Tarif adalah instrumen penting dalam kebijakan perdagangan internasional yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi arus perdagangan. Tarif ad valorem adalah tarif yang dihitung sebagai persentase dari nilai barang yang diimpor. Dengan kata lain, tarif ini dihitung berdasarkan harga barang. Sebagai contoh, jika tarif ad valorem sebesar 10% dikenakan pada produk dengan nilai 100.000, maka biaya masuknya adalah 10.000. Kelebihannya yaitu tarif ini fleksibel karena mengikuti fluktuasi harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah biaya yang dibayarkan juga meningkat. Lebih mudah diadministrasikan karena hanya memerlukan pengetahuan tentang harga barang dan persentase tarif. Kekurangannya yaitu karena tergantung pada nilai barang, perubahan harga di pasar internasional dapat membuat penerimaan negara tidak stabil. Yang kedua, tarif spesifik adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan jumlah atau volume barang yang diimpor, bukan nilai barangnya. Tarif ini bisa dinyatakan sebagai jumlah tetap per unit, berat, volume, atau jumlah fisik barang lainnya. Misalnya, sebuah tarif spesifik bisa sebesar 5.000 per kilogram beras yang diimpor tanpa memandang harga per kilogramnya. Kelebihannya, tarif spesifik lebih stabil karena jumlah yang harus dibayar tidak berubah meskipun harga berfluktuasi di pasar internasional. Yang kedua, mempermudah penerimaan negara untuk memperkirakan pendapatan dari biaya impor karena jumlahnya tetap per unit.
Adapun kekurangannya yaitu kurang fleksibel dalam menghadapi fluktuasi harga. Jika harga barang turun, tarif spesifik bisa menjadi lebih berat bagi importir, dan jika barang harga naik, penerimaan negara tetap sama. Selanjutnya, tarif campuran adalah kombinasi antara tarif ad valorem dan tarif spesifik. Tarif ini mencakup unsur persentase dari nilai barang serta jumlah tetap per unit. Misalnya, sebuah produk bisa dikenakan tarif 5% dari nilainya dan juga 2.000 per unitnya yang diimpor. Kelebihannya yaitu memberikan keseimbangan antara fleksibilitas tarif ad valorem dan stabilitas tarif spesifik. Negara dapat memaksimalkan penerimaan dari kenaikan harga dan tetap mendapatkan pendapatan stabil dari jumlah barang yang diimpor. Adapun kekurangannya, yang pertama itu lebih kompleks dalam penerapan karena memerlukan pemantauan baik dari segi nilai barang maupun jumlah fisik yang diimpor. Kedua, bisa menyebabkan ketidakpastian bagi importir karena mereka harus memperhitungkan dua jenis tarif. Dalam situasi ekonomi Indonesia saat ini, di mana impor sedang tinggi, tarif campuran mungkin menjadi solusi yang paling efektif. Tarif ini akan memberikan perlindungan yang memadai bagi industri dalam negeri, menjaga stabilitas pendapatan negara, dan menyesuaikan dengan fluktuasi harga global. Materi selanjutnya yaitu dampak tarifikasi terhadap ekonomi global. Dampak tarifikasi pada rantai pasok global. Rantai pasok global merujuk pada jaringan produksi dan distribusi yang terhubung antar negara di seluruh dunia. Ketika tarif diberlakukan, biaya input meningkat karena barang yang diimpor menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya dapat mengganggu efisiensi rantai pasok. Dampaknya pada negara maju yaitu biasanya memproduksi barang dengan teknologi tinggi yang sering memerlukan input dari negara berkembang dalam bentuk bahan mentah atau komponen semi manufaktur. Tarif pada barang ini dapat meningkatkan biaya produksi yang pada gilirannya menaikkan harga barang akhir. Contohnya, selama perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina tahun 2018 sampai 2019, Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi pada berbagai komponen elektronik yang diimpor dari Cina, yang mengganggu rantai pasok perusahaan teknologi besar seperti Apple. Tarif ini meningkatkan biaya produksi perangkat seperti iPhone yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga produk bagi konsumen di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Dampaknya pada negara berkembang yaitu seringkali berada di awal rantai pasok. Mengirim bahan mentah atau barang setengah jadi ke negara baju, pengenaan tarif pada produk-produk tersebut dapat menghambat ekspor mereka, merugikan sektor manufaktur yang sedang tumbuh dan mengurangi peluang untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Contohnya di sektor otomotif global, banyak negara berkembang seperti Meksiko dan Thailand yang menjadi pusat produksi suku cadang kendaraan. Pengenaan tarif Amerika Serikat pada komponen otomotif dari negara-negara ini dapat merusak ekspor mereka dan memengaruhi seluruh rantai pasok, termasuk perusahaan-perusahaan di negara maju yang mengandalkan komponen ini. Yang kedua, dampak pada daya saing industri. Tarif berperan penting dalam menentukan daya saing industri suatu negara di pasar internasional. Tarif yang tinggi dapat melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, tetapi dalam jangka panjang, proteksi yang berlebihan dapat melemahkan efisiensi dan inovasi. Dampaknya pada negara maju, industri-industri yang dilindungi oleh tarif tinggi seringkali kurang terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi karena mereka tidak menghadapi persaingan signifikan dari luar negeri. Proteksionisme semacam ini bisa menyebabkan keterlambatan teknologi dan penurunan daya saing global. Contohnya yaitu industri baja di Amerika Serikat selama dekade terakhir sering dilindungi melalui tarif yang tinggi. Meskipun langkah ini memberikan keuntungan jangka pendek bagi produsen baja domestik, perusahaan-perusahaan yang menggunakan baja sebagai input seperti industri otomotif dan konstruksi menghadapi kenaikan biaya produksi yang menurunkan daya saing mereka di pasar internasional. Dampaknya pada negara berkembang yaitu di sisi lain, tarif yang diberlakukan oleh negara maju terhadap barang ekspor negara berkembang dapat merugikan daya saing negara-negara berkembang ini. Negara berkembang yang berusaha untuk membangun industri manufaktur yang kompetitif di pasar global sering menghadapi hambatan tarif dari negara-negara maju. Contohnya yaitu produk tekstil dari Bangladesh, salah satu eksportir terbesar di dunia, sering dikenai tarif tinggi di pasar negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal ini mengurangi daya saing produk mereka di pasar internasional, meskipun negara tersebut memiliki keunggulan biaya tenaga kerja yang rendah. Yang ketiga yaitu dampak pada kesejahteraan konsumen. Tarif memengaruhi konsumen dengan cara meningkatkan harga barang-barang impor. Peningkatan harga ini secara langsung menurunkan kesejahteraan konsumen karena daya beli mereka berkurang dan pilihan barang menjadi terbatas.
Dampaknya, konsumen di negara maju sering membeli produk impor dengan harga lebih rendah karena biaya produksi yang lebih murah di negara-negara berkembang. Ketika tarif dikenakan pada barang impor, harga barang tersebut naik yang mengurangi kesejahteraan konsumen. Contohnya, saat Amerika Serikat memberlakukan tarif pada barang-barang dari Cina dalam perang dagang, harga barang-barang konsumsi seperti pakaian, elektronik, dan mainan meningkat. Ini memaksa konsumen di Amerika Serikat membayar lebih banyak, meskipun barang-barang ini sebelumnya tersedia dengan harga lebih rendah karena biaya produksi yang rendah di Cina. Sedangkan di negara berkembang, pengenaan tarif pada barang impor yang lebih murah dari negara maju dapat melindungi industri dalam negeri, tetapi juga membatasi akses konsumen terhadap produk berkualitas tinggi yang lebih murah dari luar negeri. Ini seringkali mengurangi kesejahteraan konsumen dengan membatasi pilihan dan meningkatkan harga. Contohnya, di Indonesia, tarif impor yang tinggi pada barang-barang elektronik seperti ponsel dan komputer dapat menyebabkan kenaikan harga barang-barang tersebut. Meskipun langkah ini melindungi produsen elektronik lokal, konsumen Indonesia harus membayar lebih untuk produk teknologi yang mereka butuhkan, mengurangi kesejahteraan konsumen, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Materi selanjutnya, tantangan dan peluang dalam menerapkan tarifikasi di abad ke-21. Yang pertama, relevansi tarifikasi di era perdagangan bebas. Di era globalisasi dan perjanjian perdagangan bebas, pengenaan tarif telah mengalami perubahan signifikan. Negara-negara di seluruh dunia telah menandatangani banyak perjanjian perdagangan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan tarif antar negara peserta untuk meningkatkan perdagangan lintas batas. Meskipun perdagangan bebas semakin mendominasi, tarif tetap memiliki beberapa relevansi di dunia yang semakin terhubung. Yang pertama, perlindungan terhadap industri sensitif. Meskipun banyak tarif telah dihapus melalui perjanjian perdagangan bebas, negara masih memberlakukan tarif pada sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis atau sensitif seperti pertanian, baja, dan otomotif. Yang kedua, penegakan kebijakan anti-dumping dan proteksi sementara. Tarif anti-dumping sering digunakan untuk melindungi produsen dalam negeri dari produk impor yang dijual di bawah harga pasar atau yang dianggap melanggar persaingan sehat. Contohnya, Amerika Serikat telah menggunakan tarif anti-dumping pada produk baja dari Cina untuk melindungi industri bajanya yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua yaitu tantangan dalam penerapan tarifikasi di abad ke-21. Meskipun tarif masih relevan dalam beberapa konteks, penerapan tarif sebagai instrumen kebijakan menghadapi sejumlah tantangan di abad ke-21. Yang pertama, efek negatif pada konsumen dan kesejahteraan ekonomi. Dalam ekonomi yang semakin global, tarif dapat dengan cepat meningkatkan harga barang-barang konsumsi yang berdampak negatif pada kesejahteraan konsumen. Dengan adanya rantai pasok global yang kompleks, banyak barang yang diimpor tidak hanya sebagai barang konsumsi akhir, tetapi juga sebagai bahan baku atau komponen untuk produksi domestik. Contohnya yaitu pengenaan tarif pada baja selama Perang Dagang Amerika Serikat-Cina menyebabkan kenaikan harga di berbagai sektor di industri di Amerika Serikat termasuk sektor otomotif dan konstruksi. Ini memperlambat pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku impor tersebut. Yang kedua, kompleksitas rantai pasok global. Di era globalisasi, rantai pasok global semakin terintegrasi dengan komponen barang-barang, seringkali diproduksi di berbagai negara. Tarif yang diberlakukan di satu negara dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing internasional suatu negara. Contohnya, tarif Amerika Serikat pada komponen elektronik dan baja dari Cina berdampak pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang mengandalkan impor tersebut untuk produksi produk akhir. Biaya tambahan dari tarif membuat banyak produsen harus menaikkan harga barang jadi atau menurunkan keuntungan, yang berpotensi menurunkan daya saing produk Amerika Serikat di pasar global. Yang ketiga yaitu tantangan politik dan diplomasi. Tarif dapat menciptakan ketegangan diplomatik antar negara, terutama ketika digunakan sebagai alat proteksionis atau alat negosiasi. Negara-negara yang terkena dampak seringkali merespon dengan tarif balasan yang memicu perang dagang dan memperburuk hubungan ekonomi antar negara. Contohnya, ketegangan perdagangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat mengenai tarif pada pesawat terbang dan produk pertanian menjadi salah satu contoh dampak negatif penggunaan tarif terhadap hubungan ekonomi. Kedua blok ekonomi memberlakukan tarif yang merugikan industri masing-masing yang menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan dengan transatlantik. Yang ketiga yaitu proteksi dalam penggunaan tarifikasi.
Proteksi sektor strategis. Tarif masih relevan untuk melindungi sektor-sektor strategis atau sensitif seperti pertanian, industri berat, dan teknologi. Dalam beberapa kasus, proteksi sementara melalui tarif dapat memberikan waktu bagi industri domestik untuk meningkatkan daya saing dan inovasi sebelum berhadapan dengan persaingan global. Contohnya, Jepang dan Korea Selatan menggunakan tarif tinggi pada barang-barang pertanian untuk melindungi petani lokal yang menghadapi tantangan dari produk impor dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang kedua, penggunaan tarif sebagai alat negosiasi. Tarif dapat berfungsi sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan konsesi perdagangan dari negara lain. Misalnya, sebuah negara dapat menggunakan ancaman pengenaan tarif untuk mendorong negara mitra memperbaiki praktik perdagangan yang tidak adil atau membandingkan kembali perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan. Contohnya, tarif Amerika Serikat pada barang-barang Cina selama perang dagang digunakan sebagai alat negosiasi untuk menekan Cina mengubah kebijakan perdagangan dan memperketat perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang terakhir yaitu mendorong peralihan ke sumber daya lokal. Tarif dapat digunakan untuk mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam beberapa kasus, ini bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan industri jangka panjang yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Contohnya, di banyak negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah menggunakan tarif pada barang impor tertentu untuk mendorong pengembangan industri lokal seperti sektor manufaktur dan teknologi sebagai bagian dari strategi substitusi impor. Materi selanjutnya yaitu dampak strategi tarifikasi terhadap ekonomi domestik dan hubungan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif selektif dan sektor-sektor prioritas. Negara berkembang dapat memberlakukan tarif selektif yang ditujukan pada sektor-sektor strategis dan prioritas. Alih-alih mengenakan tarif yang merata pada semua jenis barang, pemerintah harus fokus pada melindungi industri-industri yang memiliki potensi pertumbuhan, sedang dalam fase infant industri atau industri muda, memiliki dampak besar pada penyerapan tenaga kerja. Contoh sektor yaitu industri manufaktur, teknologi, atau sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian. Dampaknya terhadap ekonomi domestik yaitu perlindungan industri dalam negeri. Tarif selektif memberi ruang bagi industri lokal untuk tumbuh tanpa tekanan besar dari produk impor yang lebih murah. Dampak terhadap hubungan perdagangan internasional yaitu tanggapan mitra dagang. Tarif selektif yang terlalu tinggi dapat memicu respon negatif dari negara lain, terutama jika dianggap proteksionis. Oleh karena itu, penting untuk merancang tarif yang tidak terlalu ekstrim sehingga tidak memicu balasan dari negara-negara mitra atau mengganggu perjanjian dagang. Yang kedua, penurunan tarif pada barang-barang input dan teknologi. Strategi lain yang efektif adalah menurunkan tarif pada barang-barang input yang digunakan oleh industri lokal untuk produksi, terutama pada mesin, teknologi, dan bahan baku. Dampaknya terhadap ekonomi domestik yaitu efisiensi biaya produksi. Dengan tarif yang rendah pada barang input, biaya produksi menjadi lebih rendah. Ini memungkinkan perusahaan lokal untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih kompetitif, meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Dampak terhadap hubungan perdagangan internasional yaitu menarik investasi asing. Investor asing cenderung tertarik pada negara yang menawarkan input murah dan akses mudah ke teknologi. Penurunan tarif pada barang-barang input menciptakan lingkungan bisnis yang ramah bagi investor asing. Yang ketiga yaitu pemberlakuan tarif berdasarkan nilai tambah. Negara berkembang dapat menerapkan tarif yang berbasis pada nilai tambah, di mana tarif lebih tinggi dikenakan pada barang impor yang sudah jadi atau setengah jadi. Sedangkan barang mentah dan input untuk industri mendapatkan tarif yang lebih rendah. Pendekatan ini mendorong pengolahan barang mentah di dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai tambah domestik. Dampaknya terhadap ekonomi domestik yaitu pengembangan industri manufaktur. Dengan menurunkan tarif pada barang mentah dan menaikkan tarif pada barang jadi, negara dapat mendorong industri domestik untuk berinvestasi dalam pengolahan dan produksi barang-barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dampaknya terhadap hubungan perdagangan internasional yaitu mengurangi defisit perdagangan. Dengan meningkatkan nilai tambah pada barang-barang yang diproduksi secara lokal, negara dapat mengurangi impor barang jadi dan mengekspor produk akhir yang lebih berharga, membantu memperbaiki neraca perdagangan. Yang terakhir yaitu penggunaan tarif sebagai alat negosiasi perdagangan. Negara berkembang dapat menetapkan tarif yang fleksibel dan menggunakannya sebagai bargaining chip dalam negosiasi untuk mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar negara lain atau mendapatkan perlindungan khusus untuk industri strategis.
Dampaknya terhadap ekonomi domestik yaitu akses pasar yang lebih luas. Negara berkembang dapat bernegosiasi untuk mendapatkan pengurangan tarif di pasar luar negeri bagi produk ekspor utama mereka, seperti tekstil, pertanian, atau manufaktur yang memberikan manfaat langsung bagi industri dalam negeri. Dampaknya terhadap hubungan perdagangan internasional yaitu perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan. Penggunaan tarif dalam negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara negara berkembang dan negara maju, di mana kedua belah pihak mendapatkan akses pasar yang lebih baik untuk industri-industri prioritas mereka.